Di saat pelatih Vietnam King Sang-sik tersenyum karena Vietnam baru saja mensahkan 3 pemain naturalisasi mereka yang baru, Indonesia juga sudah mensahkan 2 pemain naturalisasi yang baru, yang terbaru. Jadi Vietnam ini mengira mereka sudah selangkah di depan dengan mendatangkan Patrick Legiang, Giovanni Magno dan juga Ngodang Koa. Tapi mereka lupa kalau Indonesia juga baru saja mendapatkan suntikan 2 pemain baru dan tinggal menunggu sumpah. Sobat-sobat, pertarungan AFF 2026 semakin seru. Vietnam menambah amunisi dengan pemain naturalisasi dan bersiap untuk membuktikan bahwa mereka juga layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara. Mari kita kupas naturalisasi pemain-pemain Vietnam ini, dan jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papa Tola Football. Tanpa berlama-lama kita mulai saja ya. AFF memang level Asia Tenggara tapi sebenarnya tetap punya gengsi. Dan salah satunya Indonesia juga belum pernah juara loh di event ini ya. Runner up sering, terlalu sering malah, juaranya belum. Vietnam sudah pernah tapi mereka masih terus ingin membuktikan diri bahwa mereka layak juga untuk menjadi juara di event AFF ini. Dan kita tahu bahwa Indonesia akan menjamu Vietnam nanti di bulan Juli di Stadion Pakansari, Bogor. Tapi bukan itu yang mau kita bahas sobat, tapi bagaimana keseriusan Vietnam di bawah pelatih Kim Sang-sik. Ya, bahwa saat ini mereka sangat serius dan ingin mempertahankan sebagai status juara bertahan dengan meresmikan 3 pemain naturalisasi mereka yang terbaru, yaitu Patrick Legiang, Nguyen Tai Loc atau Giovanni Magno dan juga Ngodang Koa. Sempat heboh kemarin saat Indonesia menghadapi Mozambik dan Oman, terlihat pelatih Kim Sang-sik ada di Stadion Gelora Bung Karno ya. Sepertinya dia ingin memantau pemain-pemain timnas Indonesia, walaupun mungkin sebagian yang bermain di saat friendly match tersebut tidak akan bermain nanti di AFF. Tapi begitu pun tidak perlu heboh sebenarnya. Respon dari kita biasa-biasa saja. Siapapun boleh menonton pertandingan tim nasional Indonesia baik langsung maupun di televisi. Yang pasti sobatku, langkah ini menjadi sinyal ya. Langkah naturalisasinya Vietnam ini menjadi sinyal bahwa Vietnam tidak ingin lengah. Dan tentu saja mereka tahu persaingan semakin ketat. Dan Indonesia menjadi tim yang paling mereka waspadai. Karena mereka sudah punya pengalaman yang pahit juga di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Mereka kalah dari Indonesia baik di Jakarta maupun di Vietnam. Tentu saja dengan kehadiran pemain naturalisasi yang baru tadi, yang 3 orang tadi, ini menambah kedalaman skuad bagi Vietnam. Dan bisa jadi sesuai dengan kebutuhan taktikalnya Kim Sang-sik ya, dan juga variasi taktik yang mungkin ingin dikembangkan dengan menghadirkan 3 pemain ini. Sobat-sobat Papa Tola Football, dari pantauan saat Kim Sang-sik hadir di stadion kemarin, dia jelas sudah pasti mencatat nama-nama pemain Indonesia yang berpotensi menjadi ancaman ya. Apalagi pada saat itu Indonesia menang baik melawan Oman maupun melawan Mozambik. Jadi kalau melihat komposisi 3 pemain naturalisasi Vietnam yang baru, ada Patrick Legiang, ini kan penjaga gawang ya. Lahir di Slovakia dan memiliki garis keturunan Vietnam. Jadi secara regulasi dia sah untuk membela Vietnam. Tapi yang pasti postur badan tentu akan sangat Eropa sekali ya Patrick Legiang ini. Kemudian ada Giovanni Magno dan sekarang namanya udah diganti nih ala Vietnam. Namanya dari Giovanni Magno menjadi Nguyen Tai Loc. Jadi ini menarik ya. Dan ini adalah gelandang serang asal Brazil. Kalau tadi dari Slovakia, ini dari Brazil. Dan juga kemudian si Magno ini atau si Nguyen Tai Loc ini katanya memiliki kreativitas tingkat tinggi dan kemampuan melepaskan umpan-umpan ya, serta visi bermain. Yang ketiga ada tadi Ngodang Koa. Jadi kalau ini pemain muda berdarah campuran dan ini diproyeksikan berada di lini serang garis depan. Dan tentu saja mungkin karena ini pemain muda, makanya Vietnam juga masih terus akan memupuk Ngodang Koa nanti untuk bisa lebih berkembang.
Dan selain yang 3 tadi, sebetulnya Vietnam juga sudah mengumpulkan pemain-pemain naturalisasinya ya. Kalau tidak salah ada 6 itu, kalau tidak salah ya. Ada Nguyen Xuan Son atau nama aslinya Rafael Son. Ada Dong Hudung, ada Dang Van Lam, Patrick Legiang ya, Giovanni Magno Ngodang Koa. Jadi ya gitulah, sekarang sudah 6 pemain-pemain dari Vietnam dari naturalisasi. Pertanyaannya, apakah dengan kehadiran mereka ini menjadi ancaman untuk Indonesia? Jawabannya ya, tetap menjadi ancaman. Tanpa harus naturalisasi pun Vietnam tetap jadi ancaman, apalagi dengan naturalisasi. Tapi kita menyikapinya tidak perlu heboh ya. Betul apa yang sudah dilakukan oleh John Hetman, dia menyikapinya biasa-biasa saja. Justru dengan biasa-biasa saja kita jadi waspada gitu kan, waspada dan terus untuk bisa melihat seperti apa strategi yang cocok untuk menghadapi Vietnam nantinya. Dan Indonesia kan juga punya pemain-pemain yang bagus. Ya, ada Ricky Skrido, ada Donitri Pamungkas, Beckham Putra, Sadil Ramdhani, Jens Raven, Ivar Jenner. Walaupun ini yang kemungkinan besar nanti akan diturunkan oleh John Hetman di pertandingan AFF. Tapi paling tidak saat menghadapi Vietnam kan ada di kandang sendiri. Kita main di Stadion Pakansari. Justru di situ kemudian dukungan penonton langsung untuk tim nasional kita akan kembali diberikan, dan itu menjadi nilai plus yang tidak diperoleh oleh pemain-pemain Vietnam. Selain itu ada juga pertarungan psikologis antara Kim Sang-sik ya melawan Indonesia nantinya, karena kita juga punya target juara di sini, tidak lagi sekedar masuk final lagi ya. Begitupun kekuatan Vietnam dengan hadirnya 3 pemain ini perlu dicermati, perlu diwaspadai, tapi tidak perlu harus menjadi ketakutan ya, tidak perlu. Dan menurut Papatola dengan naturalisasinya Patrick Legiang, Giovanni Magno Ngodang Koa, ini semakin membuat AFF semakin menarik jadinya. Dan pertandingan antara Indonesia dan versus Vietnam ini akan ditunggu-tunggu oleh kedua pendukung kesebelasan. Yang pasti kita tahu Vietnam juga menambah kekuatan dengan rasa percaya diri. Indonesia juga menambah juga 2 pemain ya kan. Dan sobat-sobat, itu dia yang bisa Papatola sampaikan dari informasi tentang 3 pemain naturalisasi dari Vietnam. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobatku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.